Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi wabarakatuh. kita di channel YouTube Deep Institute. Ya, sahabat-sahabat Deep Institute dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang aktivis ormas Islam terbesar di Sumatera Utara yang saat ini menjabat sebagai sekretaris pengurus wilayah Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara. Beliau juga malang melintang ya di dunia aktivis, terutama di organisasi Islam. Selamat malam. Malam, Ustadz, Bang manggilnya Rio. Ustadz apa Bang ini? Mas Sekretaris. Abang boleh, nggak tua-tua amat. Nggak Abang ya? Ustad. Ya, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Rio. Ya. Bang Rio ya. Iya Bang Rio. Malam ini kita kehadiran sekretaris pengurus wilayah Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara yang bernama Alim Nur Nasution, sarjana ekonomi. Iya. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah baik Bang. Apalagi udah ketemu Bang Rio kan. Alhamdulillah. Ya biasanya hari ini host di Deep Institute ini Bang Dedi. Oh. Cuman kan nggak lucu nih masa ketua sama sekretaris Iya, tanya-tanyaan, ya kan? Siap. Biasa ngobrol di kantor ya kan, tiba-tiba di sini kan, nanti dikira orang drama kali nih ketua sama sekretaris ini. Mantap. Ya, luar biasa. Hari ini kita membahas bukan seputar wasliyahnya, tapi malam ini kita membahas tentang Bang Alim Nur ini maju menjadi calon DPR RI Sumut 1 dari Partai Gerindra nomor 10 ya Bang ya? Nomor 10. Ini menarik ini, karena itulah luar biasanya organisasi Al-Wasliyah ini. Jadi di situ banyak pengurus-pengurus itu dari lintas partai. Ada Bang Dedinya nanti calon DPD RI, sekretarisnya Bang Alim Nur dari Gerindra, bendahara dari PKS ya Bang Dedi Iskandar ya. Iya. Belum lagi ada Ustadz Junedi. Jadi banyak warna di Al-Wasliyah ini, tidak satu warna. Itulah menunjukkan Wasliyah itu seperti yang dikatakan Ustadz Dedi, dia Wasliyah itu wasol, penghubung ya kan. Penghubung ya Ustadz ya. Betul. Bang Alim Nur ya. Baik, menarik nih. Saya mendapat informasi Abang ini maju nih menjadi calon legislatif DPR RI, ya kan? Ya. DPR RI dari Sumut 1. Boleh diceritakan Bang dari partai mana Bang? Terima kasih Bang Rio. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semua tim Deep Center, Deep Institute dan Deep Center. Institute Podcast ya. Tentu saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dulu kepada Bang Rio yang sudah menjadwalkan saya untuk bincang sore terkait pencalekan atau calon DPR RI saya dari Partai Gerindra di Sumut 1. Alhamdulillah Bang Rio, takdir saya anggap tahun politik ini adalah tahun buat semua pihak untuk sama-sama berikhtiar dalam rangka menciptakan ataupun mewujudkan impian politik untuk berkiprah dalam lembaga legislatif. Saya insyaallah sudah terdaftar secara menjadi salah satu calon DPR RI dari Partai Gerindra. Tepat Bang, saya tetap insyaallah sudah, alhamdulillah, bismillah lah, sudah bulat tekad kita akan berikhtiar berjuang dengan semua tim yang ada di jejaring kita Bang. Menarik ini, Partai Gerindra kan hari ini lagi hot-hot nih kan. Oh, alhamdulillah. Ada goyangan game ya kan. Nah, kenapa kok milih Partai Gerindra? Apa karena sosoknya Pak Prabowo atau bagaimana? Silakan Ustaz. Pertama, saya melihat sebenarnya kalau tujuan cita-cita dari hampir seluruh partai politik ya, sebenarnya sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan memajukan rakyat Indonesia. Tinggal bagaimana barangkali seorang ataupun masyarakat menilai masing-masing visi dan misi partai dari yang ada saat ini. Alhamdulillah berpolitik ini saya melihat selain memang melihat visi dan misi dari partai, platform dari partai tersebut, tentu kita juga melihat konsistensi perjuangan partai politik tersebut. Saya melihat Partai Gerindra itu
termasuk selama kurun waktu 15 tahun terakhir memiliki konsistensi lah ya, memiliki konsistensi dalam mencapai dan juga menyuarakan aspirasinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan yang paling penting, dari sekian banyak persoalan-persoalan politik yang ada, terutama bagi teman-teman di DPR RI kita, DPR dan juga kerja partai politik, kader partai lah gitu ya. Boleh dicek ya. Saya ngelihat juga rekam jejak Partai Gerindra ini agak unik. Dari sekian banyak ini Mas Rio, baru lebih kurang sekali dia ini kesandung kasus korupsi pejabatnya gitu. Selebihnya memang belum, mudah-mudahan tetap bisa konsisten untuk bisa membangun masyarakat. Selanjutnya ya memang saya secara pribadi melihat sosok Pak Prabowo itu sosok pemimpin yang sebenarnya punya keinginan betul-betul memajukan bangsa, terutama memang impiannya hanya ingin menjadi presiden. Karena nggak pernah menjadi calon DPR RI, Bang. Iya. Beliau ini memang tekadnya hanya ingin menjadi presiden untuk memajukan Indonesia lah ya. Jatuh bangun beliau itu yang barangkali membuat kita pun ikut terus membersamai lah ya, ikut dalam kekuatan Partai Gerindra di pemilu kali ini. Itu mungkin, Bang. Iya. Tapi saya tahu sedikit nih. Iya, Bang. Ini kayaknya rayuan Bang Sugiat yang luar biasa nih. Jadi Bang Rio, dalam politik ini memang selain memang kita memilih partai A atau partai B, Bang, apapun itu menjadi pilihan politik kita. Tapi bahwa mengambil keputusan untuk bergabung dalam partai politik tentu harus ada seorang yang kita anggap punya hubungan baik dengan kita. Betul. Saya dengan Bang Sugiat ini sejak tahun 99. Bang Sugiat hari ini sekretaris DPD Gerindra Sumatera Utara. Ya. Sebagai kawan karib yang sudah lebih kurang 20 tahun kami bersama ya. Sejak tahun 2000-an sampai sekarang kami masih terus bersahabat. Saya lebih nyaman berkiprah di Partai Gerindra. Itu saja. Luar biasa Bang Sugiat memang. Bisa merayu seorang Bang Alim Nur untuk pindah ke Gerindra. Karena sebelumnya partainya warnanya lain tuh. Gak apa-apa, informasi sedikit ya Bang ya. Gak apa-apa Bang. Nah, kemudian sebagai seorang caleg ini kan pastinya ada yang ingin ditawarkan visi misinya. Nah, dari seorang Bang Alim Nur apa strateginya atau apa harapannya sehingga hari ini saya harus maju sebagai DPR RI? Ya. Silakan Bang. Secara khusus saya hari ini menjabat sebagai Sekretaris PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Sehingga kemudian kenapa lebih memilih saya hari ini termotivasi untuk menjadi anggota DPR RI. Ada satu semangat buat saya, motivasi buat saya, bahwa Al-Wasliyah itu yang bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah, ini tidak boleh warga atau kadernya itu belum apa-apa sudah takut berjuang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin meningkatkan kapasitas peningkatan sumber daya manusia di Al-Jam'iyatul Wasliyah, karena memang Al-Wasliyah sejak dilahirkan sudah mengelola pendidikan. Bayangkan Mas Rio, tahun 1934 Bang Mas Rio, Wasliyah itu berdiri 1930. 4 tahun berdiri Mas Rio. Al-Wasliyah itu sudah punya 70-an lebih sekolah Mas Rio. Luar biasa. Belum merdeka Mas. Sudah mereka dan yang mendirikan ini Mas Rio, umurnya lebih kurang 30-an. Masih muda ya. Karena yang mendirikan Al-Wasliyah itu kan pelajar. Ini uniknya Al-Wasliyah ini bukan kiai ya, bukan orang tua yang didirikan, pelajar. Jadi saya ini kan hari ini merasa apa yang sudah kita meningkatkan ataupun melanjutkan mengisi sebuah organisasi yang diwarisi perguruan tingginya di Medan sini ada 5 dan kampus kita ini luar biasa Bang. Saya melihat Al-Wasliyah ini harus jangan
jangan sepele dengan bagaimana pendidikan ini tidak kita seriusi. Saya melihat DPR RI ini penting, Bang. Pasti. Untuk mengawal dan juga memperjuangkan aspirasi warga dan masyarakat Sumatera Utara. Betul. Untuk meningkatkan SDM khususnya buat saya gitu secara pribadi di Al-Wasliyah. Iya. Kita Al-Wasliyah ini butuh SDM. Betul. Tapi kelemahan kita ini Bang Rio, kadang mau kuliah S2 saja pun Bang, ini banyak ini anak-anak ya? Wasliyah ini kadang S1 pun tinggalnya pun Bang banyak berjuang di masjid-masjid sebagai tempat pemondokannya, ya kan? Betul. Jadi ini motivasi saya. Bagaimana DPR RI ini, karena program pemerintah saat ini di bawah Bapak Presiden Joko Widodo, ada program-program KIP, KIP kuliah, yang itu bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Iya, betul. Dan pelajar-pelajar juga sama. Jadi ini menjadi motivasi saya sebenarnya Bang. Kenapa kemudian saya tampil calon DPR RI. Besar betul manfaat yang kita raih besok untuk membantu masyarakat di Sumatera Utara. Khususnya di Dapil Sumut 1. Itu sebenarnya Bang. Tapi luar biasa di Dapil Sumut 1 nih dijuluki orang Dapil Neraka, ya kan? Karena banyak nama-nama besar kan gitu kan. Iya. Artinya pastinya Bang Alim Nur dan kawan-kawan dari Wasliyah lah khususnya. Ini harus kerja keras nih. Harus kerja keras. Jadi bukan sembarangan ini, jangan hanya sekedar kawan-kawan Wasliyah juga sekedar udah Bang Alim Nur sebagai sekretaris maju udah, tapi nggak dukungan, nggak, jangan gitu dong ya kan. Iya. Ya menarik memang. Wasliyah ya, saya memang bukan kader Wasliyah ya Bang ya. Betul. Tapi sebaik ikut Bang Dedi udah masuk lah ya. Jadi berwasliyah hari ini juga pakai rompinya lembaga Kominfo Wasliyah. Alhamdulillah. Apalagi lagu-lagu ciptaan Bu Wasol tuh luar biasa. Iya kan. Sangat menyentuh. Iya benar. Artinya memang membuat lagu itu benar-benar dari jiwa dia. Betul, jadi kayak seperti kemarin kan, wah luar biasa. Jadi kawan-kawan, saya baru masuk di Wasliyah, tapi dengan melihatlah langsung ya, zamannya Bang Dedi dan Bang Alim Nur luar biasa pergerakan pengurus wilayah Al-Wasliyah di Sumatera Utara. Dan luar biasa kemarin ulang tahun sukses itu. Alhamdulillah, berkat sukses, alhamdulillah. Teman-teman lah, terutama kawan-kawan media ya, dan jemaah sukses semua. Bener, itu panggung artis, keren. Baik, kita lanjut. Ini kan tentunya kalau mau maju harus dapat restu nih. Ya. Udah dapat restu dari mana aja Bang ini? Sebenarnya yang pertama, kalau restu ini yang pertama tentu dari istri saya, karena kebetulan saya ini sudah tidak punya orang tua. Oh, orang tua nggak ada lagi. Ya kan. Iya. Apapun melangkah karena saya sudah punya istri, saya tanya apakah saya diizinkan untuk tahun 2024 ini kembali untuk mencalon sebagai anggota DPR. Ya akhirnya beliau memberikan restu. Yang kedua tentu Bang Ketua PW Al-Wasliyah Sumatera Utara dan kawan-kawan lah, adik-adik semua dari aktivis Al-Wasliyah. Jadi selanjutnya memang yang sangat mendorong saya adalah Sugiat Santoso. Bang Sugiat ya. Beliau sangat berharap saya bisa tampil seperti yang Bang Rio bilang tadi, bahwa sebenarnya kompetisi ini dibilang dapil neraka. Ya, memang teman-teman media ini keren kalau membuat dapil. Tapi sebenarnya semua sama-sama dapil surga lah saya bilang. Manapun gak ada yang neraka lah, surga lah ini kan. Ini kan seni aja kita anggap bahwa politik ini harus kita jadikan jalan kompetisi sesama kawan-kawan, itu adalah kompetisi untuk kebaikan. Malah saya bilang pemilu itu kali inilah saya ngajak kita semua. Jangan lupa, jangan setiap pemilu dosa itu malah selalu meningkat bertambahnya dosa. Kenapa? Karena kalau udah kompetisi ini kan saling buka aib, saling cari kesalahan. Padahal kalau kita pakai logika dagang tentang bagaimana buruknya membuka aib itu, ini Bang Rio, kata ini langsung Nabi yang bilang kan, Rasulullah, kalau ibarat abang ini membuka aib seseorang, kawan-kawan kita yang sama-sama hari ini bersaing, saat itu juga lah Bang Rio, kalau misalkan buka aib saya, misalkan gitu Bang Rio,
mohon maafnya dosa saya ditransfer ke abang, kebaikan abang ditransfer ke saya. Bayangkan itu, Bang. Rugi langsung. Kalau ibarat itu uang, hutang orang dijadikan jadi hutang Bang Rio, keuntungan abang dikirim ke tempat yang lain. Sampai begitulah kira-kira. Jadi saya mengajaklah bahwa ini, marilah kita berkompetisi secara sehat. Saya pikir semua dapil sama. Tidak ada yang kita anggap berbeda antar dapil 1, dapil 2, dapil 3. Semua kita sama-sama 10 kursi. Kalau ini ada 18 partai ya, Bang. Kalau semua mengisi calegnya berarti ada lebih kurang 180 orang kompetitor masing-masing dapil. Ya sudah, berarti sama-sama sengit. Tidak ada bedanya. Tinggal bagaimana mungkin kita hari ini masing-masing lah kita mengatur, meyakinkan para pemilih, pada masyarakat, mengajak kekuatan kita masing-masing berkompetisi untuk bisa sama-sama terpilih nantinya, sama-sama berbuat untuk kebaikan masyarakat Sumatera Utara. Yang paling penting, pemilu legislatif ini persaudaraan kita jangan sampai tercabik-cabik. Perkawanan kita jangan yang sudah hampir, mohon maaf, selama 5 tahun ini kita baik-baik saja. Ini begitu pemilu ya nggak apa-apa. Kalau lagi namanya kompetisi sesama kawan-kawan ya nggak apa-apa, kita bersaing saja dulu. Tapi bersaing sehat lah. Bersaing sehat ya sudah ada takdir masing-masing. Betul. Yang penting ini jangan lah ini. Ya udah kita berjalan aja terus. Insya Allah mudah-mudahan baik-baik aja ini pemilu nih, Bang. Saya optimis. Amin. Pemilu ini adalah pemilu yang akan membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya. Seperti tagline-nya Prabowo lah ya, pemilu riang gembira katanya, kan gitu. Ya, gemoy. Bolehlah kita bilang itu riang gembira, tapi ya memang harus berkualitas ya. Karena memang sekarang masyarakat, Bang, menganggap politik yang saling memfitnah itu udah usang. Unik memang, akhirnya masyarakat akhirnya menyimpulkan sendiri. Dulu kita dikadali rupanya. Kita serius, yang sana rupanya sandiwara. Makanya saya bilang, marilah berpolitik ini jangan terlalu serius. Tapi ya santai dengan penuh keyakinan dan jangan terjebak lah. Maksudnya jangan saling memfitnah. Saya bilang begitu aja, artinya gak usah serius-serius kali, yang penting datang besok ke TPS mencoblos. Kita kenal orangnya baik. Kalau nggak baik nggak usah, gitu aja. Ini kan simple ini ya kan. Kalau mau disimpelkan. Iya kan, Bang. Gitu, tapi artinya saya menarik begini, dengan hadirnya nama-nama besar, khususnya di Sumut 1 ya, dan hadirnya tokoh-tokoh Al-Wasliyah seperti Bang Alim Nur, harusnya mendorong memang pemilih ini semakin melek dan tidak golput. Karena data di Kota Medan kan gitu kan, dari zamannya Pak Eldin waktu pilkada kemarin kan datanya rendah tuh. Betul. Dari zaman Pak Eldin sampai zaman Pak Bobi pun kabarnya rendah itu. Betul. Tingkat pemilih. Nah harapannya kan dengan hadirnya Bang Alim Nur, kader-kader Wasliyah, warga Wasliyah ikutlah ke TPS. Tidak golput, karena ini menentukan nasib kita. Mumpung ada wakil kita, ayo pilih, kan begitu kan? Betul. Nah artinya karena kalau golputnya masih tinggi, pastinya demokrasi ini belum berjalan dengan baik. Artinya masyarakat belum melek lah. Betul. Menurut pandangan saya begitu. Jadi pertama begini buat kalangan Al-Wasliyah, bahwa kita ini berpolitik dari berbagai warna, seperti yang tertuang ini ulama kita berijtihad, punya ijtihad tentang politik ini agak unik dianggap orang. Banyak partai politik, kenapa tidak ke satu politik aja lebih terarah gitu. Tapi barangkali mereka alim ulama kita Allah yarham, para pendiri Wasliyah itu punya dasar. Dasarnya surah Yusuf ayat 67. Apa katanya? Janganlah kamu masuk dari satu gerbang, dari satu pintu katanya. Ini pesan Nabi Yakub sama anak-anaknya. Masuklah kalian dari gerbang-gerbang yang berbeda-beda. Wah, sampai begitu. Itu jelas. Jadi sebenarnya ini sudah ijtihad. Buat warga Al-Wasliyah, seperti yang Bang Rio sampaikan tadi, saya mengajak. Hari ini kita ini mau bilang begini, Bang Rio. Katanya pesan
apa namanya, Rasulullah buat kita itu mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi al-wasliyah ini kalau mau rupanya lebih baik dan lebih dicintai Allah, jadi wasliyah yang kuat. Betul, betul. Salah satu kekuatan itu saya melihat adalah kekuasaan. Karena kekuasaan itu bisa membawa maslahat, bisa membantu masyarakat, khususnya kepada jamiah kita, kepada warga Al-Wasliyah. Iya. Makanya saya ajak kepada seluruh warga Al-Wasliyah, sekarang ini mari kita satukan barisan. Jangan pas seperti Bang Rio bilang, ini momentum. Ada satu kekuasaan, Bang Rio, yang bisa diraih pakai jumlah kepala manusia, Bang. Bayangkan, Bang Rio. Iya, iya, iya. Mohon maaf nih, Bang Rio. Kita semua ini selama ini tidak sadar. Ternyata kita ini dalam satu waktu tertentu, nanti 14 Februari, Iya. Bang Rio itu punya otoritas melantik seorang anggota DPR RI. Loh, itu selama hari ini nggak kita stressing. Iya, iya. Apa bedanya Bang Rio dan kawan-kawan dan semua kita ketika menyatukan diri jumlah orang yang banyak ini, saat itu kita punya otoritas seperti gubernur melantik kadis, seperti presiden melantik menterinya. Betul. Karena wakil rakyat gitu kan. Karena memang orang terpilih karena suara terbanyak. Iya. Bayangkan, ada kekuasaan yang bisa diraih berdasarkan jumlah manusia yang punya hak pilih. Iya. Kalau Al-Wasliyah nggak memanfaatkan ini, saya pun nggak tahu lagi. Sayang sekali ya. Hah? Kalau yang lain, misalkan jabatan Jenderal TNI, Polri, apalagi Dirjen, wah harus terdaftar dulu sebagai pegawai, sebagai anggota Polri dan TNI. Iya. Ini asal punya hak pilih, punya otoritas, punya kewenangan melantik anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota, Betul. dan bisa memilih presiden. Bayangkan, Betul. Mas, manfaatkanlah ini. Saya mengajak kepada kita, ayo saatnya kita ya bersatu. Nggak apa-apa, berbeda partai, warga Wasliyah kan banyak. Betul. Orang tadi disuruh kita banyak, nggak boleh malah masuk dari satu pintu. Harus banyak pintu yang berbeda-beda. Iya, Itu ternyata disuruh gitu. Itu barangkali Bang Rio. Iya. Menarik sekali pemirsa Deep Institute. Inilah luar biasa nih kalau seorang yang jadi dari kader jadi aktivis, suara menggelegar ya kan. Nah, oke. Ini saya kasih kesempatan lah Ya, kepada Bang Bang Alim Nur untuk promosi lah dulu ke kamera. Oh, iya. Sampaikan untuk kepada semua warga di Sumur Satu ya, dari Medan, dari Serdang, Serdang Bedagi dan Tebing Tinggi. Kenapa harus memilih nomor berapa dan dari partai mana? Silakan, Iya. silakan Bang. Baik, saya dalam momentum ini, dalam kesempatan yang baik ini, di acara Deep Institute mengajak kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya di daerah pemilihan Sumatera Utara 1, Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagi dan Tebing Tinggi. Mari kita sukseskan pemilu legislatif tahun 2024 dengan semangat kebersamaan, menjauhkan segala macam bentuk pertikaian dan fitnah sesama saudara kita. Yang kedua, saya calon DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 10. Insya Allah tekad kita tentu tidaklah saya muluk-muluk. Dalam politik saya sudah hampir lebih kurang 15 tahun. Dunia organisasi ini saya geluti sejak mahasiswa. Itu barangkali sudah hampir 20 tahun. Dan saya fokus, karena katanya kerja itu butuh fokus. Saya tetap fokus dalam dunia organisasi, dalam dunia sosial kemasyarakatan. Insya Allah dengan pengalaman saya selama kurun waktu 20 tahun membangun masyarakat, bekerja sama dengan kawan-kawan di Al-Wasliyah khususnya di Pemuda Indonesia di KNPI dan banyak yang lain, saya optimis bisa membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di Dapil Sumut 1.
itu barangkali yang paling penting. Kalau buat warga Al-Wasliyah, saya barangkali ingin kasih pantun. Wah, sedap. Kalau ada lampu, kenapa harus nyalakan lilin? Cakep. Kalau ada Alim Nur, kalau ada aku, kenapa harus pilih yang lain? Barangkali ini yang perlu kita ingatkan. Mari kita bangun kebersamaan, jangan memfitnah orang lain. Ya udah, kita kompak agar Al-Wasliyah semakin bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara dengan ada wakilnya di DPR RI. Insya Allah tahun 2024. Amin, amin, amin. Luar biasa malam ini. Jadi sahabat-sahabat di institut dimanapun berada, saya tidak mengenal lebih dekat Bang Alim Nur, tapi saya punya kesan. Saya secara pribadi punya kesan bahwasanya beliau ini pribadi yang sederhana dan telah mewakafkan dirinya di Al-Wasliyah. Artinya kalau dibilang tadi oleh Bang Alim Nur fokus, beliau telah membuktikannya. Jadi sampai 20 tahun dari himmah ya mahasiswa sampai jadi pengurus PW itu bukan hal yang mudah. Dengan kesederhanaan tapi mampu membuat Al-Wasliyah khususnya Sumatera Utara menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bang Alim Nur. Terima kasih juga Bang Rio. Kami sama-sama doakan ya sahabat-sahabat kami semua mendoakan Bang Alim Nur semoga ikhtiarnya menjadi diridhoi Allah, amin. Amin ya Allah. Dan insya Allah menjadi anggota DPR RI. Amin ya Allah. Yang semua kita rindukan. Amin, amin. Amin. Bisa buat podcast nanti Bang Rio dan kawan-kawan ke Senayan nanti ya kan? Amin. Wah kan ini karena kebetulan di sini kalau enggak udah mentas nasional juga ini kan teman-teman ini. Okay. Terima kasih ya Bang Rio dan tim semuanya ya. Iya, terima kasih. Sukses ya. Oke, kita akan ada lagi dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ya, jadi memang nggak cukup sebenarnya waktu ini bincang-bincang dengan narasumber Bang Alim Nur ini karena banyak ilmunya yang mesti kita korek. Mungkin nanti di lain kesempatan. Terima kasih, Pak. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Tetap sehat, tetap ibadahnya yang bagus semua ya. Amin. Tetap menjaga kondusivitas dalam pemilu. Tetap gunakan hak suaranya di tanggal 14 Februari 2024 ya Bang ya. Betul, betul. Oke, kita undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.